New update. Jadi seperti biasa di bulan yang baru ini gua akan update Pokédex binder gue ini udah sampai mana. Dan terus di bulan Juni ini nanti ada set baru Pokemon, itu Ancaman Bayangan. Jadi kalau Ancaman Bayangan itu set gabungan antara Chaos Rising sama Abyss Eye kalau di set Inggris sama Jepangnya. Jadi kalau di Indonesia tuh digabung. Jadi di Thailand udah keluar duluan. Terus kalau Indonesia itu kalau nggak salah keluarnya itu 27 Juni ya kalau nggak salah. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah set ini akan menjadi set goib lagi kayak si Ledakan Peniada? Jadi sampai sekarang Ledakan Peniada tuh gue nggak tahu ya harganya berapa terakhir sih. Tapi kalau kalian beli kayak ke GS Shop itu masih harga retail. Tapi kalau kalian belinya di luar kayak GS Shop, dan GS Shop itu dibatasin per 10 ya kalau nggak salah belinya. Jadi kalau kalian beli di luar itu sekitar ada yang jual 900, ada 1,2. Jadi kayak Mega Dream aja itu kalau nggak salah udah 900 kalau di GS Shop. Jadi satu packnya itu 90. Ya menurut gua semoga tidak akan menjadi set yang apa ya ngomongnya, set goib lah. Soalnya rata-rata sekarang kalau gue perhatiin lokal game store-nya itu kayak Hobiku itu udah mulai ngebatesin tuh. Jadi kayak kalian harus ikut turnamennya kah atau ikut Pokemon Day. Jadi kalian bisa baru PO set terbaru tersebut. Jadi gue sangat appreciate kayak lokal game store yang ngebatesin untuk PO yang Ancaman Bayangan ini, karena untuk menghindari scalper lagi ya better memang seperti itu dibatasin. Soalnya kayak di luar, di Inggris, di Jepang itu udah mulai dibatasin. Jadi kalau kalian mau beli kayak misalkan packnya kalau nggak salah tuh langsung digunting gitu di tempat, jadi kalian nggak bakal bisa nge-resell lagi untuk packnya. Jadi ya mau kalian buka ya udah jual, misalkan kalian mau jual kartunya ya udah jualnya secara singles jadi bukan pack gitu. Dan terus kalau nggak salah di Ancaman Bayangan ini set apa ya, main setnya itu si Greninja sama Mega Darkrai. Jadi itu Mega Darkrai itu yang terbaru dari evolusi Mega tuh dia yang diperkenalin sekarang, Mega Darkrai sama ada Mega Zeraora kalau nggak salah, sama Chandelure kalau nggak salah di Abyss Eye juga ya. Kayaknya iya deh, seingat gue. Jadi ada beberapa Mega yang diperkenalkan baru. Dan menurut gue kartunya lumayan banyak staple-nya itu di Chaos Rising. Soalnya ada kartu yang namanya Red Card. Itu tuh kayak Unfair Stamp. Jadi kayak nge-disrupt hands-nya kalian. Jadi kalau Unfair Stamp itu kalau setelah KO. Jadi kalau ini apa sama ya efeknya? Gue lupa sih kalau efeknya. Tapi sejenisnya itu sama. Jadi patternnya itu untuk nge-disrupt hands. Jadi kayak penggantinya aspeknya Unfair Stamp yang menurut gua harganya di Indonesia tuh udah nggak masuk akal aja sih, 300.000 ya atau berapa. Jadi semoga di Ancaman Bayangan ini, set yang ini, gua sangat berharap untuk player yang dapat, soalnya kartunya lumayan banyak yang staple-nya ya kalau nggak salah. Terus Mega Greninja yang menurut gue itu akan jadi meta lagi, soalnya dia masih 6 counter damage, 6 counter damage, nilainya 60 ya kalau nggak salah. Dan itu bisa langsung nge-KO-in kayak Latias EX, terus Ogrepon, Til. Jadi banyak sih. Jadi menurut gue itu bakal meta. Terus kalau di Abyss Eye itu ya seperti biasa Mega Darkrai-nya pasti jadi harusnya meta. Digabungin sama Dark Bell ya kalau nggak salah itemnya. Jadi katanya jadi efeknya tuh kayak bikin confuse gitu sih, tapi gue belum ngerti juga sih itu gimana nantinya. Jadi untuk saat ini semoga tidak menjadi set goib, dan semoga emang player yang bisa dapat booster box dan booster bundle-nya ini. Jadi sekarang kita langsung ke unboxing-nya aja. Seperti biasa kita buka unboxing yang pertama. Jadi kartu yang pertama itu Terrakion. Jadi ini Terrakion ini dari set Gen 7 seperti Gen
gennya black and white tuh gen berapa ya, gue lupa sih. Ini black and white, dan tapi ini Indo, jadi kalau di Indo itu blackboard warna-warnanya apa ya, hitam dan putih kalau nggak salah ya, gue lupa sih. Dan ini di setnya ini hitam dan putih, dan ini Kilo Waterly ini kalau nggak salah di set Journey Together atau nggak Ikatan Takdir. Dan ini seperti biasa akan menjadi masuk ke Pokédex Binder. Dan ini juga salah satu perkenalan pertama kembali ya sebenarnya, perkenalan kembali kalau Pokemon collab kayak Pokemon sama trainernya. Jadi di set Sword and Shield itu tuh udah ada namanya CSR, tapi kalau sekarang ya AR biasa aja sih. Seperti itu. Kita ke paket selanjutnya, paket kedua. Ada multiple, ada Talonflame, Rowlet, terus ini. Jadi 3 ini tuh dari set seperti biasa, set Goipi itu ledakan peniada, Talonflame, Rowlet. Nah, Rowlet ini salah satu starter. Oh, ini doublein. Salah satu starter di gen berapa ya? Apa yang lupa? Yang pokok gue lupa gennya berapa, tapi evolusi terakhirnya itu si Decidueye. Ini Rowlet. Terus gue juga ada beli Mawile. Jadi semua ini AR di ledakan peniada itu. Karena menurut gue beli booster boxnya menurut gue gak worth it sih. Jadi ya gue beli singlesnya seperti biasa. Dan highlight kalau highlight Pokédex Bindernya itu yaitu ya Bulbasaur Gen 1 Kanto, dan ini akan menjadi apa ya, salah satu Evoline yang di Mega Evolusi itu kan ada Bulbasaur, Ivysaur sama Venusaur ya kan, Mega Venusaur. Nah itu satu apa kayak connecting art, jadi ini akan masuk ke bindernya. Sekarang waktunya buka paket 3. Dan itu paket yang ketiga. Jadi Cresselia itu adalah salah satu Pokemon legendary. Legendary-nya itu di gen berapa ya? Coba kalian tulis di kolom komentar, kalian ingetnya ini gen berapa? Gue lupa sih sejujurnya. Ya, ini salah satu kartunya. Kita ke paket selanjutnya. Ya, ini adalah paket selanjutnya. Jadi ini yaitu Orbital Team Rocket. Nah, ini jadi kalau kalian mau dapetin kartu arterennya ini ada di kehadiran juara. Dan satu lagi ya kartunya adalah Timbur. Jadi ini ada kayak ngomongnya kayak connecting art gitu ya. Jadi ada Timbur, Concuder, sama apa ya? Apa dua doang ya? Gue lupa. Jadi emang kayak konsepnya kayak construction gitu sih. Jadi ini lucu sih. Tinggal Concuder aja yang kita cari. Dan ini ya seperti biasa Team Rocket menurut gua set terbaik di Scarlet and Violet. Kehadiran juara. Kita ke paket selanjutnya. Ya, paket selanjutnya kita lihat apa yang kita dapatkan di sini. Duraludon VMAX. Si gedung, kalau ini naga gedung. Jadi, nah yang kayak gue bilang waktu itu kan di Ikatan Takdir itu beberapa kayak bukan beberapa sih, emang Ikatan Takdir dan seterusnya tuh ada kartu-kartu yang sama trainernya kan, dan ini adalah salah satunya yang gue maksud di era Sword and Shield. Jadi kalau kalian mau dapetin kartu ini tuh di seri VMAX Climax kalau nggak salah kalau Indonya. Kalau di Inggris sama Jepangnya, kalau Jepangnya harusnya sama VMAX Climax juga ya. Nah kalau Inggrisnya gue lupa di set apa. Ini adalah Duraludon VMAX. Menurut gue
kalau kalian mau ngumpulin Duraludon satu lagi tuh yang bagus, gue lupa di set yang mana, tapi itu Duraludonnya AR yang dia kayak sama orang-orang gitu, kayak vibe-nya tuh kayak ini, kayak si Timbur. Nah, itu juga bagus Duraludonnya. Kita ke paket selanjutnya, last paket, dan menurut gua ini salah satu Pokemon favorit gua waktu kalau main Game Boy. Dan kartu selanjutnya yaitu Steven Metagross. Dan Steven Metagross itu seingat gue ada decknya ya, kalau gue lupa sih tapi pasangannya sama apa. Dan kalau kalian tahu di seri Ikatan Takdir, nah itu ada Steven Beldumnya. Tapi kalau metangnya itu ada di Ninja Spinner, tapi kayak nggak sama trainer gitu deh kalau nggak salah. Dan ini adalah salah satu Pokemon favorit gue di main Nintendo. Jadi ini Metagross ini kalau nggak salah sudah ada di Ruby and Sapphire. Jadi itu kalau harusnya Gen 3 berarti. Dan Metagross tuh ada satu lagi yang artinya tuh kayak di salju gitu, dan itu lumayan itu oke juga sih, tapi gue lebih suka yang sama trainer-trainernya gitu. Ini ada di seri Mega Impian, Mega Dream atau Ascended Heroes kalau set Inggris dan Jepangnya, jadi kalian bisa ambil di set itu. Jadi so far ini adalah kartu-kartu yang gue pick up untuk bulan ini. Jadi menurut kalian mana yang paling bagus kartunya, artnya? Dan see you di next video. Bye. Ya, ternyata gue ada ketinggalan 3 kartu, yaitu Roser Cynthia, Shaymin, dan Spidops. Dan 3 kartu ini gue pick up di local game store terbaru di Gading Serpong, yaitu Tubax TCG. Jadi Tubax TCG, congrats pembukaannya di Gading Serpong. Jadi itu local game store baru buka di Gading Serpong, di Ruko Verona Junction lebih tepatnya, di sampingnya Dismaca ya kalau nggak salah. Dan itu tokonya cukup lengkap, ada Inggris, Jepang, Indonesia. Dan kalau Inggrisnya tuh kalau nggak salah ada vintage-nya gitu deh. Nah vintage-nya itu kayak seri-seri lama gitu, kayak zaman-zaman Holo Phantom gitu-gitu di XY era. Terus juga ada Delta Species sih kalau nggak salah lihat. Ya pokoknya banyak dan cukup lengkap. Nggak cuman Pokemon seingat gue. Di situ juga ada sports card juga kalau kalian emang cukup mendalami sports card. Dan 3 kartu ini ya seperti biasa, Roser Cynthia, dan kartu ini kepake di deck Cynthia Garchomp. Jadi ini kayak buat nambahin serangan Pokemonnya Cynthia sebesar 30 damage. Dan Shaymin itu buat ngelindungin bench Pokemon kalian. Jadi kalau misalkan kalian ngelawan Greninja, nah ini kepake nih. Dan Spidops Team Rocket, dan ini kepake untuk di Team Rocket Mewtwo biasanya. Jadi ini 3 kartu yang gue pick up. So see you di next video. Bye.